Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Di abad ke-21, persaingan bisnis telah mencapai tingkat yang sangat ketat dan begitu kompleks. Kemajuan teknologi, globalisasi, serta perubahan perilaku konsumen telah menciptakan lingkungan bisnis yang dinamis dan penuh tantangan. Perusahaan-perusahaan besar terus berinovasi, sementara pelaku usaha kecil dan menengah harus berjuang ekstra keras untuk bertahan dan berkembang. Tidak hanya itu, ketidakpastian ekonomi, persaingan harga, tuntutan untuk selalu relevan di pasar membuat banyak orang seperti kita merasa kesulitan untuk mempertahankan stabilitas finansial. Dalam situasi seperti ini, memiliki satu sumber penghasilan saja seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang begitu meningkat. Kelangkaan gas LPG, kelangkaan hal lainnya terus silih berganti. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memikirkan strategi jangka panjang dalam membangun keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menciptakan sumber penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga memberikan rasa aman dan peluang untuk mencapai tujuan finansial yang lebih besar. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengeksplorasi sebuah cara untuk membangun penghasilan tambahan, mulai dari memanfaatkan keterampilan hingga memanfaatkan peluang di sekitar kita di era digital saat ini. Mari kita simak bersama langkah-langkah praktis yang bisa kita ambil untuk meningkatkan penghasilan di era ekonomi abad ini. Pertama, personal branding. Di era digital seperti sekarang, salah satu langkah awal yang paling efektif untuk menghasilkan uang adalah dengan membangun personal branding yang kuat, citra diri yang efektif, yang menarik untuk orang lain. Personal branding adalah identitas unik yang kamu ciptakan untuk dirimu sendiri, yang mencerminkan nilai-nilai, keahlian, dan visi yang kamu miliki ke depannya. Ingatlah bahwa sosok-sosok besar seperti Steve Jobs dengan Apple atau Bill Gates dengan Microsoft berhasil menciptakan pengaruh besar di dunia bisnis. Mereka tidak hanya menjual produk, tetapi juga membangun sebuah kepercayaan, keyakinan melalui personal branding yang kuat. Personal branding yang baik akan membuat orang lain percaya dan yakin untuk memilih produk atau layanan yang kamu tawarkan, karena mereka melihatmu sebagai sosok yang kompeten dan inspiratif. Membangun personal branding dimulai dengan mengenali kelebihan dan pengalaman yang kamu miliki dan nilai-nilai unik yang ada pada dirimu sendiri. Ada unfair advantage juga. Setiap orang memiliki cerita, pengetahuan, dan perspektif unik yang bisa menjadi nilai tambah dalam membangun identitas diri. Misalnya, jika kamu memiliki keahlian di bidang tertentu seperti memasak, menulis, atau teknologi, kamu bisa memanfaatkannya untuk menciptakan sebuah konten yang menginspirasi dan bermanfaat bagi orang lain. Personal branding bukan sekedar tentang popularisasi, tetapi tentang bagaimana kamu bisa mempengaruhi orang lain dengan nilai-nilai yang kamu yakini, yang kamu bawa. Semakin kuat personal brandingmu, semakin besar peluangmu untuk menarik perhatian dan membangun jaringan untuk yang mendukung tujuan finansial kita. Personal branding juga menjadi fondasi penting dalam membangun penghasilan tambahan, terutama jika kamu ingin menciptakan produk atau layanan di masa depan. Ketika orang-orang sudah mengenal dan mempercayai brandmu, mereka akan lebih mudah tertarik untuk membeli atau menggunakan apa yang kamu tawarkan. Misalnya, jika kamu ingin menjual produk digital, kursus online, atau bahkan menjadi konsultan pendidikan, personal branding yang kuat akan membantu kita membangun audiens yang loyal dan percaya pada kita. Mulailah dengan konsisten membagikan konten yang relevan dengan itu semua, berinteraksi dengan audiens dan menunjukkan keahlianmu. Dengan begitu, kamu tidak hanya membangun identitas, tetapi juga membuka pintu peluang untuk menghasilkan uang tambahan secara berkelanjutan. Selanjutnya, concern in one platform. Maksudnya di sini adalah membangun penghasilan di tambahan di era digital membutuhkan komitmen dan fokus yang kuat, terutama ketika memilih platform sebagai media utama. Salah satu platform yang bisa kita andalkan untuk itu semua adalah YouTube, di mana kita bisa membangun hubungan kepercayaan dengan audiens melalui konten yang konsisten dan berkualitas. Fokus pada satu platform seperti YouTube memungkinkan kita untuk memahami secara mendalam bagaimana algoritmanya bekerja, apa yang perlu dibutuhkan, apa yang dibutuhkan penonton, problem apa yang bisa kita atasi untuk penonton, dan bagaimana membangun komunitas yang solid. Dengan berkomitmen pada satu platform, kita bisa menghindari kebingungan dan penyebaran energi yang terlalu luas, sehingga hasil yang dicapai pun lebih optimal. Masih ingat dengan konsep 10.000 jam yang dipopulerkan oleh Malcolm Gladwell dalam bukunya Outlier?
menunjukkan bahwa untuk menjadi ahli di suatu bidang kita perlu berinvestasi waktu dan usaha secara intensif. Hal ini juga berlaku ketika membangun penghasilan tambahan melalui YouTube. Dengan fokus dan konsisten menciptakan konten, kita tidak hanya menguasai hal-hal teknis seperti editing video atau SEO, tetapi juga memahami bagaimana membangun hubungan emosional dengan penonton. Ketika kita mencapai titik tersebut, kita bukan hanya sekedar menguasai kulit luarnya saja, tetapi benar-benar menjadi ahli yang bisa dipercaya dan diandalkan oleh komunitas yang kita bangun di sini. Komitmen untuk fokus pada satu platform seperti YouTube juga memungkinkan kita untuk membangun komunitas yang solid dan loyal. Audiens akan lebih mudah mengenali dan mempercayai kita ketika mereka melihat konsistensi dan dedikasi kita dalam menyajikan konten yang bermanfaat. Selain itu, dengan fokus pada satu platform saja, kita bisa mengembangkan strategi yang lebih terarah, seperti kolaborasi dengan kreator lain, monetisasi konten, atau bahkan menciptakan produk sendiri yang relevan dengan kebutuhan komunitas di sini. Dengan demikian, membangun penghasilan tambahan melalui YouTube bukan hanya tentang menghasilkan uang, tetapi juga tentang menciptakan sebuah nilai, menyelesaikan masalah audiens, dan membangun kepercayaan yang berkelanjutan. Lantas yang penting selanjutnya adalah memberikan nilai tambah. Salah satu kunci sukses dalam meningkatkan penghasilan terutama di platform seperti YouTube atau TikTok adalah dengan memberikan nilai tambah atau menyelesaikan masalah orang lain. Ketika kita menciptakan konten-konten yang benar-benar bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan audiens, seperti video tutorial how to make money atau how to fix my car, kita tidak hanya menarik perhatian mereka, tetapi juga membangun sebuah kepercayaan. Audiens cenderung kembali dan merekomendasikan konten kita kepada orang lain jika mereka merasa terbantu. Semakin banyak masalah yang bisa kita selesaikan melalui konten, semakin besar peluang kita untuk tumbuh dan meningkatkan penghasilan dari media ini. Algoritma YouTube dirancang untuk menyajikan konten yang paling relevan dan bermanfaat kepada penonton yang tepat. Ketika video kita berhasil menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan spesifik audiens, seperti memberikan solusi praktis atau informasi yang dicari, YouTube akan merekomendasikan video tersebut kepada lebih banyak orang. Ini berarti semakin tinggi nilai tambah yang kita berikan, kita miliki, semakin besar pula peluang video kita untuk muncul di halaman pencarian, suggested video, atau bahkan trending topic. Dengan memahami cara algoritma ini, kita bisa fokus menciptakan sebuah konten yang tidak hanya menarik, tetapi juga memberikan solusi kepada audiens kita. Menyelesaikan masalah orang lain melalui konten juga membuat peluang untuk membangun hubungan jangka panjang dengan audiens. Ketika mereka merasa terbantu, mereka cenderung jadi pelanggan yang setia dan selalu menantikan konten-konten baru dari kita. Selain itu, konten yang solutif juga meningkatkan engagement seperti like, komentar, dan share, yang semuanya merupakan sinyal positif bagi algoritma YouTube untuk disebarluaskan. Dengan konsisten memberikan nilai tambah, kita tidak hanya bisa meningkatkan penghasilan melalui monetisasi, tetapi juga membangun reputasi sebagai sumber yang dapat diandalkan. Pada akhirnya, ini akan membuka lebih banyak peluang seperti kolaborasi, sponsorship, atau bahkan penjualan produk sendiri yang kita buat. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Dukung terus channel ini dengan membagikan video ini ke teman-temanmu agar semakin banyak mendapatkan manfaat. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kamu selalu update dengan video terbaru. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Setiawan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.